Terus kalau misalnya ada orang nikah dan dia setiap hari begitu gimana? Pasti biasanya sih suaminya meninggal dulu. Apa? Yo, halo bro semua, bagian sama gue di sini Bro Gamal, dan sekarang gue udah bareng sama Mbak Rahel Tantra nih. Kalau lo kemarin ikutan seminarnya Mbak Rahel kemarin tuh yang di Zoom ya, ini Mbak Rahel nih sama topengnya kan. Jadi emang dia nggak mau kelihatan mukanya pakai topeng, tapi yang penting rambutnya kelihatan lah ciri khasnya gitu. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, karena kemarin gue rasa webinar itu cukup ramai tuh Mbak. Cukup ramai dan asik, bahkan sampai orang yang abis ikutan webinar bikin grup mau ketemuan buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Serius? Mereka mau bikin community sendiri gitu. Apa ya, mungkin saking menariknya gitu. Dan itu kenapa sekarang gue ngajakin lo nih Mbak untuk bikin video di YouTube. Sekarang kita mau ngomongin tentang ini nih, semen retention. Oke. Jadi kan kemarin sedikit bahas itu sedikit tuh di seminar tuh. Mungkin banyak yang udah pernah denger, cuman belum pernah tahu apa sih semen retention. Kenapa semen namanya? Semen kan buat bangun rumah tuh. Jadi gini, jadi apa definisi semen retention? Semen retention itu adalah dengan sengaja tidak mengeluarkan sperma saat melakukan hubungan seksual atau melakukan masturbasi. Jadi onani tapi nggak keluar. Yes, tidak ejakulasi. Apa nikmatnya gitu kata orang? Karena selama ini pengertian kita tuh kalau masturbasi, kalau berhubungan seksual itu laki-laki mencapai orgasme itu adalah saat mereka ejakulasi. Iya betul. Ya kan? Jadi mereka nggak tahu kalau itu adalah dua hal yang berbeda. Karena sebenarnya orgasme itu adalah titik puncak kan pastinya, klimaks, big O ya, pokoknya yang paling rasanya paling enak. Karena jarak antara orgasme dan ejakulasi itu cuma berapa detik, makanya banyak laki-laki yang mengira kalau yang namanya ejakulasi itu ya berarti dia udah orgasme. Padahal yang namanya ejakulasi itu adalah akhir dari orgasme. Jadi itu dua hal yang berbeda ya? Iya. Orgasme itu kepuasan, ejakulasi itu keluar. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa orgasme tanpa ejakulasi? Bisa dong. Bisa juga ejakulasi tanpa orgasme? Bisa. Jadi jadi beda gitu ya? Beda kan? Ada orang yang kalau misalnya dia masturbasi terus kok keluar tapi rasanya nggak ada enak-enaknya. Pasti ada beberapa klienku sih, mereka tuh konsul, Mbak, aku tuh sebenarnya nggak pengen masturbasi, nggak pengen onani, tapi karena jadi kebiasaan akhirnya dia tetap melakukan itu, ya nggak ada enak-enaknya, nggak ada. Jadi ejakulasi aja. Jadi malah dipakai buat obat tidur biasanya. Coba komen di bawah, kira-kira ada nggak lo yang emang kalau keluar tuh nggak enak, cuman capek doang gitu ya? Capek doang. Jadi sebenarnya yang lebih berdampak buruk itu yang mana? Ejakulasinya. Jadi orgasme itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena ejakulasi itu yang bikin kebanyakan umur laki-laki itu lebih pendek daripada wanita. Oh gitu? Ya kan dia terlalu banyak membuang daya hidupnya. Jadi kalau dari sejak zaman nenek moyang sampai zaman sekarang sih harusnya, yang namanya sperma itu harusnya disimpan dengan baik, karena dia kan benih kehidupan kan. Yang namanya sperma itu harus disimpan dengan baik, terus diolah lagi oleh tubuh, nanti saat ketemu dengan pasangan baru melakukan prokreasi. Jadi kebanyakan coli juga bisa memperpendek? Iyalah, memperpendek umur. Boleh dicek. Jadi mungkin kalau ada lo yang pengen bunuh diri, yang paling gampang lo coli setiap hari aja gitu. Oh, jadi baru tahu ternyata beda ya, orgasme itu puas, ejakulasi itu keluar. Jadi kalau yang buruk itu ejakulasi. So, kalau kita balik ke semen retention, itu onani tapi nggak keluar, tapi puas. Iya dong. Jadi kepuasannya bisa berkali-kali. Makanya orang-orang yang menjalankan praktek semen retention itu biasanya mereka mengalami multiple orgasme. Orgasme berkali-kali. Kamu kan sudah berhubungan seksual kan dengan istri. Nah, kamu pasti tahu rasanya orgasme itu, rasanya tuh kayak naik roller coaster gitu kali. Up, down, gitu. Jadi gini, kalau digambarin grafik ya, kalau orang yang masturbasi dengan semen retention itu dia kan pelan terus naik, terus di atas tuh kayak gitu aja, jadi dia bergoyang di atas tapi tetap di atas. Tapi kalau orang yang dia tidak melakukan semen retention, dia bergoyang di atas sekali tapi langsung down. Jadi gelombang yang pas dia di atas itu lebih banyak kalau semen retention. Jadi orang yang udah mastering orgasm itu bakal lebih berkali-kali, nggak sekali kayak orang yang belum. Jadi kalau yang belum itu misalnya langsung punya tapi langsung jatuh dibanding gitu ya. Makanya lemes kan. Kalau di channel Gamal ini emang kita selalu mengumandangkan kurangin coli. Ya maksudnya berarti kurangin ejakulasi gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ejakulasi itu malah fine-fine aja sebenarnya ya. Cuman kan nggak mungkin gampang ya. Oh, susah banget. Semen retention mungkin kedengerannya gampang. Udah gue pegang-pegang punya gue, terus begitu mau keluar gue diemin, nggak segampang itu kan? Enggak.
Bahkan orang-orang yang udah ahli dan expert pun tuh mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk latihan. Tapi jadi gini kan, si sperma ini adalah zat yang sangat berharga ya untuk orang-orang yang menjalankan itu. Tapi dia akan bisa jadi istilahnya lebih efektif dan lebih berguna hanya dalam keadaan si pria itu energi seksualnya up. Misalnya lu horny. Horny. Nah, itu si semen itu akan berguna sebagai ini untuk bikin laki-laki tuh kelihatan lebih muda, lebih konsentrasinya lebih tinggi, terus apalagi. Jadi zat-zat yang ada di situ. Tapi kalau misalnya dikeluarin, hilang dong. Berarti sperma ini bagus banget. Bagus banget. Untuk disimpan. Karena memang cuma manusia sih yang biasanya mengeluarkan sperma untuk kesenangan. Jadi nggak buat punya anak atau prokreasi tuh. Manusia memonyet aja sih. Mereka hubungan seks itu cuma buat kesenangan ya. Dan sayangnya dibuang gitu. Wow, berarti kalau mau konsen, kalau kita menuju ujian masuk universitas itu ya, misalnya, jadi kurangin ejakulasi. Kalau di atlet-atlet itu mereka sebelum bertanding tuh pasti nggak boleh yang namanya ngeluarin sperma itu minimal seminggu sebelumnya supaya konsentrasinya full. Pantesan saya tuh dulu masuk UI itu tesnya 3 kali karena nggak konsen karena keseringan keluar gitu. Bener. Untung yang ketiga itu udah mulai tobat tuh, jadi akhirnya berhasil juga masuk UI gitu. Kita begitu gitu. Ya. Kira-kira gimana cara untuk memulai mau mastering orgasm gitu? Yang pertama yaitu alasannya sih. Mereka harus punya alasan dong. Alasan untuk tidak keluar. Enggak, alasan untuk melatih ini. Misalnya supaya konsen gitu. Saya pengen konsen, saya pengen awet muda, itu alasannya kayak gitu. Ya nggak selemah itu, harus yang lebih kuat lagi. Contohnya misalnya saya mau umurnya lebih panjang. Itu kan berhubungan dengan hidup ya. Jadi kalau misalnya saya mau nanti kalau saya sudah ketemu pasangan saya atau istri saya mau yang ngasih yang benih terbaik, gitu-gitu sih. Kalau cuma buat melatih konsentrasi paling berhenti 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau ini bener-bener jangka panjang nih ngomongin selamanya gitu. Iyalah, kayak misalnya Faris sudah menikah kan. Jadi kalau hanya keluar saat emang harus keluar. Harus keluar karena mau bikin anak. Kalau enggak gitu. Enggak. Terus kalau misalnya ada orang nikah dan dia setiap hari begitu gimana? Pasti biasanya sih suaminya meninggal dulu. Jadi ada juga suami istri berhubungan tapi dia nggak ejakulasi. Banyak. Itu udah mastering tuh. Udah mastering. Banyak. Tapi tetap enak gitu. Iya dong. Sampai jadi biasanya gini, kalau misalnya sudah suami istri ya, mereka kan berhubungan seksual nih. Terus si laki-laki itu kan ereksi terus kan. Sampai akhirnya dia tuh capek fisik badan. Jadi selesainya itu setelah badannya secara keseluruhan itu capek, bukan karena dia ejakulasi. Apa manfaatnya semen retention? Selain tadi kan udah disebutin umur panjang gitu-gitu. Manfaatnya semen retention tuh bikin laki-laki awet muda. Jadi misalnya umur 40 tapi kelihatan kayak 35 gitu atau 30. Terus juga semen retention itu bagus banget karena meningkatkan konsentrasi pasti. Jadi gini, kalau orang yang sedang berlatih semen retention itu, dia tuh punya tahapan kan, misalnya 0 hari sampai 30 hari, 30 sampai 60, 60 sampai 90 hari tidak ejakulasi maksudnya. Itu udah legend tuh ya kalau di 90 hari itu. Ada yang lebih legend lagi. Yang legend berapa? Setahun 2 tahun gitu. Itu legend itu. Karena kan semen itu pasti keluar lewat mimpi basah. Cuma karena laki-laki yang sudah sering masturbasi atau berhubungan seksual itu mereka mengeluarkan dengan sengaja, makanya tidak ada mimpi basah. Tapi kalau dibiarin, itu biasanya otomatis mimpi basah pasti. Ya, betul sih. Ya, kamu masih nggak mimpi basah? Ya enggak sih. Buat orang-orang yang nggak pernah ngerasain mimpi basah, pasti ada gitu ya. Pasti ada nih yang nonton, dia tuh dari kecil nggak pernah mimpi basah. Ya mungkin biasanya karena dia sudah mengeluarkan dengan sengaja. Karena dari SD mungkin udah begitu gitu ya. Seperti ada teman gue yang gue kenal, tapi ntar lah kita bahas lah. Karena gini, kalau misalnya kalian sudah mastering ejaculation kan melakukan onani, terus di ujung sebelum itu keluar sebagai ejakulasi kan ditahan kan. Nah, si nutrisi dari sperma itu tuh akan kembali ke tubuh, terus diolah oleh tubuh sampai ke otak. Dia jadi nutrisi otak. Makanya banyak orang-orang yang selibat, tau nggak selibat?
melakukan hubungan seksual tuh lo kayak Bisu. kayak bisu gitu. Biasanya mereka itu kan selibat, nah mereka tuh menyimpan sperma mereka, keluarnya biar lewat mimpi basah aja. Itu udah natural banget sih sebenarnya, nggak usah dipaksa keluar tuh akan keluar juga. Tadi yang menarik adalah bilang itu bikin orang umur 40 kelihatan 35. Berarti kalau sekarang lu ketemu orang yang mukanya boros gitu ya, mungkin yang umur itu 20 tapi katanya kayak 30, itu udah pasti bisa lo judge, bisa lo bilang itu pasti tukang coli gitu. Iya bisa jadi, karena memang mengeluarkan sperma terlalu sering itu bikin tulang kita keropos, rambut rontok, pasti banyak yang botak kan biasanya kalau orang. Tadi kembali ke nutrisi yang diolah-olah otak itu, makanya banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang kayak misalnya Nikola Tesla. Dia itu selama seumur hidup itu kan dia tidak menikah dan ternyata faktanya dia itu tidak melakukan hubungan seksual. Oh, Tesla itu bahkan sampai aseksual? Iya, makanya dia cerdas itu. Karena semua nutrisi yang dia olah dan dia jadikan sperma itu akhirnya diolah lagi oleh tubuhnya jadi makanan buat otak. Boleh dicek sih temennya kalau ada yang pinter banget gitu, pasti dia jarang yang namanya suruh ngaku gitu ya. Aku nggak pernah coli itu mungkin ya. Ya oke lah kalau gitu. Kita udah bahas kurang lebih singkatnya gimana nih semen retention, manfaatnya apa, definisinya apa. Nanti mungkin step-step gimana memulainya akan kita ngomongin di video selanjutnya, Mbak. Video next time supaya nggak terlalu panjang gitu. Oke. So thank you banget buat lo yang belum kenal Mbak Rahel. Mbak Rahel ini merupakan apa ya bisa dibilang? Seksual konsultan karena dia. Tapi yang konsul banyak sih, nggak cuma seksual. Banyak. Belajar di Australia, Mbak ya. Belajar tantra di Australia. Tantra ini merupakan ilmu dari India. Yang udah ngerasain mukanya tua gara-gara coli mulu gitu. Request mau bikin video sama Mbak Rahel, nanti bakal gue coba bikin videonya karena kita bakal sering-sering nongol Mbak ya. Kurang lebih sebulan 2 kali lah minimal. Thank you, jangan lupa subscribe dan bye-bye.